Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Reski Emilia, Stambuk A351-19076. Saya dari program studi geografi. Di sini saya akan membawakan materi mengenai pembentukan alam semesta. Bagaimana kabar teman-teman sekalian? Syukur alhamdulillah kita dapat dipertemukan lagi pada pagi hari ini untuk menerima materi yang akan saya bawakan, yaitu pembentukan alam semesta. Ya, sebagai pengantar kita dalam materi pembentukan alam semesta ini, yang di sini kita mengetahui bahwa alam semesta itu suatu ruang yang sangat luas yang tidak dapat dihitung ukurannya. Alam semesta ini disebut juga jagat raya, adalah seluruh ruang waktu kontinu tempat kita berada dengan energi dan materi yang dimilikinya. Alam semesta juga dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dianggap ada secara fisik, seluruh ruang dan waktu, dan segala bentuk materi serta energi. Langsung saja untuk materi berikutnya. Langsung saja untuk teori yang pertama, saya akan menjelaskan teori tentang pembentukan bumi. Di sini ada 5 teori. Yang pertama ada teori kabut nebula. Teori kabut nebula ini dikemukakan oleh Immanuel Kant, di mana teori ini menjelaskan bahwa ada 2 partikel yang terdapat di alam semesta ini yaitu gas dan debu, di mana gas dan debu ini saling berputar satu sama lain sehingga membentuk seperti cakram, di mana lama-kelamaan dari perputaran ini membentuk suatu inti massa, di mana inti massa ini terdapat energi dan suhu yang tinggi. Kemudian yang seperti saya bilang tadi, ini membentuk seperti cakram. Saya gambarkan di sini seperti cakram. Saya gambarkan seperti cakram di sini. Kemudian di sini tadi saya mengatakan bahwa ada suatu inti massa yang berada di tengah-tengah sini. Di mana di inti massa ini ada inti massa yang memiliki ketingkatan yang tinggi yang dimaksud untuk membentuk matahari. Sedangkan untuk inti massa yang rendah itu sebagai benda-benda planet atau benda-benda langit atau cikal bakal planet-planet. Kemudian ada di sini awan dan debu. Awan dan debu ini hampir sama dengan teori yang pertama tadi. Dia masih berpendapat bahwa terdapat dua partikel di alam semesta, tetapi pada saat proses pembentukannya itu berbeda. Jika di kabut nebula ini mereka saling berputar, sedangkan pada ini dia saling memadat. Gas di sini, gas menarik debu-debu yang berada di sekitarnya, kemudian memadat. Ini yang memadat di gas-gas yang dia tarik itu menjadikan matahari, sedangkan partikel-partikel yang berada di sekitarnya itu menjadi benda-benda langit dan planet. Kemudian di sini ada teori Big Bang yang sering kita dengar tuh, dentuman besar atau ledakan besar. Di sini terdapat satu inti massa yang sangat besar di alam semesta. Dan lama-kelamaan inti massa tersebut meledak, kemudian memecah menjadi matahari dan benda-benda langit lainnya. Kemudian di sini juga ada teori pasang surut. Di sini dia ada matahari. Di sini sudah ada matahari. Kemudian ada juga bintang. Bintang ini mendekati matahari. Mereka memiliki massa yang hampir sama. Ada bintang yang mendekati matahari. Mereka memiliki massa yang hampir sama. Kemudian mereka juga memiliki gaya gravitasi yang mengakibatkan gaya tarik menarik. Kenapa dibilang pasang surut? Karena ada gaya gravitasi yang mengakibatkan mengakibatkan mereka saling tarik menarik. Kemudian
pada saat bintang mendekati matahari, matahari ini mengeluarkan pijar-pijar dan kemudian membentuk gas dan menguap dan memadat, kemudian terbentuk benda-benda langit lainnya. Kemudian di sini ada teori bintang kembar. Di sini terdapat dua bintang, yaitu bintang A dan bintang B. Salah satu dari bintang ini mengalami pemecahan atau ledakan, yaitu bintang B yang akan meledak. Di sini bintang ini akan membentuk benda-benda langit dan cikal bakal planet. Yang bintang A ini pastinya kita akan memahaminya sebagai mataharinya, sedangkan yang memecah ini sebagai benda-benda langit atau cikal bakal planet-planet. Kemudian ada planet desimal. Planet desimal ini hampir sama dengan teori pasang surut. Di sini juga sudah ada matahari, tetapi massa matahari lebih kecil dari massa bintang. Masanya bintang lebih besar dari matahari. Massa matahari. Ini ada matahari. Bintang ini memiliki massa yang berbeda, yang juga mendekati matahari. Dan kemudian matahari ini mengeluarkan pijar-pijar, kemudian menguap, membentuk gas dan memadat. Kemudian terbentuklah benda-benda langit lainnya. Mungkin sekian saja yang saya dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Jika teman-teman ingin bertanya, saya persilahkan. Apabila tidak ada, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.